Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Virgo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung aja kita mulai. Ini dia. Oke. Berikutnya, yuk. Kemudian ada di sini ya. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada ini. Oke, baik. Ya. Nah, ada energi dari ini. Kemudian ada energinya di sini. Ya. Berikutnya ada energi sini dan kemudian ada energinya di sini. Oke, baik. Jadi kalau mau lihat bisa aja ya Virgo, untuk di saat ini kamu yang tadinya bersikap cool, bersikap tenang gitu ya. Kayak kamu nunjukin rasa pedenya kamu, rasa yakinnya kamu gitu ya. Nah, tapi di rentang 1 hingga rentang 7 bulan Agustus ini, kamu bisa agak down gitu ya. Kamu bisa agak down, kamu bisa jadi kayak merasa terusik gitu ya. Kamu bisa kayak ngerasa terganggu banget, kamu bisa kayak nggak tenang banget gitu ya. Gara-gara kamu kayak melihat bahwa sikap laku dari pasangannya kamu ini lebih banyak sikap laku yang tidak kamu harapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ini kamu bisa jengkel abis-abisan ini sama si pasangannya kamu. Dan rasa jengkelnya kamu ini tuh Mari nampak ya tidak kamu tutup-tutupi gitu ya kan. Kamu bisa aja agaknya sedikit over ya, kamu agak sedikit overacting di sini gitu ya. Tapi overactingnya boleh nggak ya dibilang overacting itu ya. Jadi yang kayak kamu jadi mau marah gitu, apa sih kamu ini gitu itu ya. Kamu bisa jadi kayak ngebawelin dia, kamu ini ya aku sudah gitu ya. Agak-agak tanda petik kamu mau agak histeris di situ ya. Agak histeria kamu itu loh ya. Maksudnya kamu apa gitu. Atau kamu bisa aja yang seperti tanpa babi bu bebo, kamu langsung ninggalin dia, kamu langsung ngeblokir dia gitu. Yang tadinya kalian misalnya ketemuan face to face, tiba-tiba kamu bangkit berdiri dari kursi yang kamu duduki dan kemudian kamu tancap gas pergi entah kemana, meninggalkan dia gitu maksudnya Mari gitu ya. Karena ada yang tidak berkenan dari hatinya kamu tentang ucapannya dia kah, perbuatannya dia kah, seperti itu ya. Atau kamu bisa aja yang ya tidak langsung berlaku gitu ya di hadapannya dia. Bisa aja ya karena saking jengkelnya kamu itu tidak ada pakai cerita-cerita gitu ya, kamu hapus nomor kontaknya dia, kamu putuskan pertemanannya kalian di semua sosial medianya kamu gitu ya kan. Nah, atau kamu blokir dia langsung gitu. Jadi di sini tuh kalian kaum Virgo kayak habis kesabaran, bisa seperti itu ya. Kamu habis kesabaran lihat si pasangannya kamu ini. Atau memang kamu cukup reaktif nanti gitu ya. Begitu dia melakukan ini, saat langsung kamu samber, menunjukkan reaksinya kamu atas sikap dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Memang mungkin kamu pasti lebih kayak cenderung menutup diri nanti ke si pasangannya kamu gitu. Nampaknya kamu di sini mau ngasih waktu gitu ya ke si dianya, biar dia itu tuh introspeksi diri gitu loh. Biar dia sadar tanpa lagi harus kamu beritahu secara gamblang
kamu nggak senengnya apa, kamu inginnya kayak gimana, tapi dengan kamu kasih space, kamu kasih waktu sama dia bisa ngeh sendiri gitu. Dan ya kalian juga pasti membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sendiri gitu ya kan. Kamu ya beberapa tidak mau terlarut-larut gitu ya dalam situasi emosi yang seperti ini, sehingga ya kamu butuh jeda dulu gitu ya. Kamu butuh me time dulu gitu loh. Nggak usah terlalu begini dan begitu dulu kesedihannya gitu ya. Takut-takut nanti emosi kepancing lagi nih ya, emosi marah, emosi kecewa, emosi sedih gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kayak kamu nggak mau memperkeruh keadaan, memperumit suasana. Kamu nggak mau gitu ya. Maka dengan kebijaksanaannya kamu, aku berjeda dulu lah dengan si seseorang ini gitu ya. Nggak tahu jedanya, apakah jeda cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya kan. Kamu membatasi dulu interaksinya kamu sama dia, sehingga kamu tidak dulu telepon dia, chatting dia, atau apapun itu aktivitas yang menyangkut tentang dia. Nah, di situ ya. Jadi kayak kalau kamu memang ya kalau diajak tenang bisa tenang. Cuman ya itu tadi, ada yang dia lakukan itu tuh loh, yang bikin kamu langsung berang gitu ya di sana. Jadi mungkin saja beberapa kayak kamu tidak suka dengan ketidakpastian dari dia. Misal ketika kamu dengar omongannya dia ini tuh seperti mencurigakan di telinganya kamu gitu ya. Misal kamu tanya, sebenarnya dirimu kemarin kemana sih? Dan kemudian dia bilang, aku di rumah misal gitu. Tapi kamu kayak melihat gerak-geriknya dia, mendengar intonasi suaranya, atau mungkin kamu sebenarnya sudah dapat informasi yang jelas sebenarnya dia kemana. Jadi kalau dia bilang ke rumah, waduh, langsung kamu kecewa gitu ya dengan jawabannya dia. Karena kayak intuisinya kamu itu tuh jalan. Seperti kayak ini orang tidak jujur. Gitu loh. Ya, atau logiknya kamu juga bisa ya. Tadi kan kata Mari untuk beberapa mungkin kalian dapat informasi bagaimana seperti apa dia gitu. Nah, dan kemudian dia tidak jujur sama kamu. Nah, ini yang bikin kamu jadi nggak enak hati gitu ya. Nengok si pasangannya kamu. Nah, di situ ya. Dan memang sih kalau Mari lihat pasangannya kamu ini tuh misterius nggak jelas gitu ya. Modelnya itu tuh misterius nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang dia bisa lemparkan signal yang random gitu ya sama kamu. Sebentar kayak signalnya A, sebentar kayak signalnya B gitu ya kan. Dan kamu mungkin kayak ngerasa kamu sedang dipermainkan gitu. Dan tentu kamu gak suka gitu lah ya. Macam yang harga dirinya kamu ini tuh seperti kecil dibuat sama si pasangannya kamu. Ini kamu tuh gak seneng gitu ya. Sebentar dia begini, sebentar dia begitu. Tidak terbaca oleh kamu. Ada beberapa di sana ya. Terlalu sering dia tidak terbaca oleh kamu. Itu loh. Jadi dia seperti kayak mancing-mancing ya. Mancing-mancing tanduk iblisnya kamu itu tuh jadi keluar gitu kan. Di sana. Dan ya beberapa memang betul lah. Kalian agak-agak sumbu pendek sikit gitu kan. Gitu. Pas momennya sumbu kamu lagi pendek, dianya bertingkah, ya udah galak lah kamunya, gitu kan? Memang Mari lihat seseorang ini tuh kayak ini, dia sebenarnya tuh inginnya ini bersama kamu, ya. Sudah adanya ini tuh cintanya dia ke kamu. Hanya saja orang seperti ini tuh nampaknya gini. Dia ini tuh takut ini disakiti. Jadi semacam ada trauma gitu ya. Nggak tahu lah trauma apakah memang dari kamu ataukah dari pengalaman hidupnya dia ya yang lain. Entah dengan kekasihnya yang lama
atau ya dengan apalah, ini orang pernah ini dikecewakan perihal tentang hati, ya, dan dia tidak mau lagi pengalaman yang sama dia alami lagi bersama dengan kamu. Jadi kayak dia sedang berlawanan ini sama diri dia sendiri nih, gitu loh. Satu sisi dirinya ingin dengan kamu, tapi satu sisi dari dirinya melarang supaya tidak membuka diri ke kamu, gitu loh. Jadi memang orang-orang kayak gini nih masih butuh ini tuh untuk diyakinkan, ya, masih butuh untuk diyakinkan. Jadi dia ini kan sudah ada prediksi-prediksi negatifnya dia, gitu ya, dan dia sudah mencurigai kalau kamu ini tuh gara-gara pikiran negatif tadi, ya. Jadi akhirnya datang mencurigai bahwa kamu adalah pelaku. Suatu saat di masa depan sana kamu akan bisa menjadi pelaku yang memporak-porandakan hatinya dia. Nah, jadi itulah yang membuat dia Marilla terpecah ini, ya, terpecah. Makanya tidak heran jika kamu melihat dia ada signal yang random gitu, ya, signal yang berantakan yang dia lemparkan ke kamu, ya. Gitu. Sebentar antara mau, sebentar antara tidak, gitu ya. Di sana sebentar dia manis, sebentar dia kayak diam bisu seperti batu, seperti itu, ya kan, di sana. Iya, untuk di saat ini tuh kayak ada harapan-harapannya dia. Kalau kamu pergi saja, kalau kamu menjauh saja, gitu ya. Kalau kamu memutuskan untuk tidak lagi dengan dia, memang ada, gitu loh. Jadi bisa dia sengaja ngasih kamu alasan untuk ya mempertimbangkan untuk melepaskan dia. Namanya tadi kata Mari kan, dia ingin tapi dia tidak siap. Nah itu, dia ingin bersama dengan kamu tapi dia tidak siap menghadapi konsekuensi kalau dia memilih bersama dengan kamu. Itulah, ya, ada masih tidak percayanya, ya, seseorang ini ke dirimu, gitu loh. Ya, beberapa bisa karena ada ini tuh insecure-nya dia ini, ya, diam-diam dia itu tuh ada insecure-nya ke kamu, gitu, ya. Jadi kayak melihat kamu ini tuh seperti mimpi untuk dimiliki, gitu loh. Nggak usah lah dilihat dari segi apa-apanya, ya, maksudnya sisi karakternya kamu nggak usah. Tapi kalau dilihat dari sisi gantengnya kamu, cantiknya kamu, suksesnya kamu, gitu ya, latar belakangnya kamu, diam-diam bisa dia tuh menganggap dirinya tidak pantas untuk menjadi pasangannya kamu. Bukan kamu yang tidak pantas untuk menjadi pasangannya dia yang tidak layak, perasaannya dia gitu, ya, pemikirannya dia tidak layak menjadi seseorangnya kamu, gitu loh. Nah, di sana, ya. Jadi ya adalah beberapa hal yang membuat dia akhirnya seperti ini, ya. Tadi kata Mari ada luka dan kemudian ada insecure di sana. Memang biasanya kalau orang terluka, mau itu tuh disusul dengan rasa insecure tadi. Oh iya, aku pernah ditinggalkan, gitu ya. Berarti aku ini tuh bukan siapa-siapa. Ya, kemudian dia akan melihat kamu dengan kacamata yang kamu wah, gitu ya. Sementara dia gitu, ya. Nah, di sana. Jadi ya orang ini akan habis-habisan ini. Akan bisa habis-habisan untuk membungkam sisi diri dia yang menginginkan bersama dengan kamu, dan secara otomatis dia akan menyuguhkan ke hadapannya kamu, ya, alasan-alasan untuk kamu pergi, untuk kamu tidak lagi ada di sini bersama dirinya, kayak gitu, ya. Jadi yang kayak, ya itu tadi, bukan dia yang, maksudnya dia di sini tuh bukan dia yang mau meninggalkan kamu, tapi kamu yang meninggalkan dirinya, seperti itu, ya.
Dan orang-orang kayak gini juga secara ini ya, dia bisa itu tuh mau dapat validasi, sekaligus dia dapat validasi. Tuh kan betul. Kalau kamu pergi ninggalin dia nih ya, tuh kan betul. Aku ditinggalkan sama dia gitu, sama Virgo gitu kan. Nah, kan betul. Aku tidak layak tuh untuk dicintai, untuk disayangi, untuk bersama dengan Virgo. Nah, di sana ya, secara otomatis juga gitu ya. Itu kan benar. Padahal dia ngasih kamu alasan untuk meninggalkan dia, tapi akhirnya dia bisa tuh kan betul. Aku memang tidak layak lah. Bagianku memang bagian yang dicampakkan, bagian yang dibuang, bagian yang tidak berharga. Karena begitu dia menilai diri dia sendiri, hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Dalam artian di sini itu ya dari kamu. Itu. Gitulah kalau trauma yang belum bisa disembuhkan. Ya. Dan sudah masuk dalam lingkaran karma jadinya. Gitu loh. Jadi dia kayak tanpa sadar membuat jalur nasibnya dia ya menjadi pribadi atau seseorang yang gagal di urusan asmara. Seperti itu. Makanya penting banget kalau kita ini tuh harus healing. Gitu, penting sekali. Gitu ya. Self-talk-nya kita itu tuh penting banget untuk kita amati. Untuk kita sadari. Gitu, karena self-talk itu kadang-kadang bisa itu tuh merusak diri sendiri. Merusak kehidupan diri sendiri. Nah, seperti inilah. Di saat kamu lagi pengen memang beneran dengan dia, gitu ya. Beneran bersama-sama dengan si seseorang ini, gitu ya, sebagai sepasang kekasih. Gitu ya. Tapi dia ya dengan beliefnya dia tadi itu tuh akhirnya membuat kamu jadi lemah gitu loh. Membuat kamu jadi kayak berkurang minat gitu ya. Membuat kamu jadi kayak tidak nyaman gitu ya kan. Tidak nyaman dengan si dianya. Itulah di sana. Setidaknya untuk sementara waktu ini kan ketidaknyamanan bakalan kamu alami. Seperti itu ya. Jadi kayak adalah tindakan-tindakan yang gak penting lah. Tapi itu hanya proyeksi dari belief sistemnya si pasangannya kamu ya. Hal-hal yang gak penting jadinya terjadi sehingga membuat suasana yo gak enak lah. Nah, kondisinya seperti itu ya. Oke, baik. Virgo, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, berikut energi dari Pisces, energi dari Cancer, energi dari Aquarius hadir di sini, Libra ada, dan energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.